BPBD Kabupaten Luwu masih mengevakuasi korban banjir bandang yang menerjang wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin malam. Para korban dievakuasi dengan menggunakan perahu karet ke rumah kerabat dan posko induk. Berdasarkan informasi BPBD Luwu Utara, hingga Selasa sore, setidaknya 10 orang tewas dan 38 orang dilaporkan hilang akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Luwu Utara. Pasca banjir bandang, ratusan rumah dan sejumlah kendaraan terendam lumpur hingga 3 meter. Bahkan tak sedikit warga yang mengaku kehilangan dan kesulitan melacak anggota keluarga mereka yang terpisah saat banjir bandang terjadi. Tercatat 2 kecamatan terkena dampak cukup parah, yakni Kecamatan Masamba dan Bayebunta. Terbatasnya akses jaringan komunikasi turut menghambat proses koordinasi pasca banjir. Halo para siswa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalian pastinya pernah mendengar atau menonton berita tentang bencana alam atau demonstrasi atau fenomena yang lain yang terjadi di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Tentunya sebagai pendengar atau penonton, kita berpikir mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Semua jawaban atau penjelasan tentang mengapa dan bagaimana tersebut dapat kita baca melalui sebuah teks yang disebut teks eksplanasi. Nah, melalui video kali ini kalian akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa saja yang akan kalian pelajari? 1. Definisi. 2. Ciri-ciri. 3. Struktur dan 4. Contoh teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris dari kata explain, yang berarti menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, tentang proses atau perkembangan suatu fenomena. Fenomena apa saja? Dapat berupa fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena yang lainnya. Contohnya, saat ini kita dihebohkan dengan munculnya virus corona di Indonesia atau bahkan di dunia. Virus ini mengakibatkan ancaman kesehatan bagi manusia. Untuk menghindari ancaman tersebut, Indonesia menerapkan salah satu kebijakan yaitu physical distancing atau menjaga jarak fisik. Salah satu caranya dalam dunia pendidikan yaitu siswa harus belajar dari rumah. Dalam contoh fenomena sosial tersebut, ada 2 hal yang saling berhubungan atau kausalitas, yakni munculnya virus COVID-19 dan siswa harus belajar dari rumah. Hubungan-hubungan inilah yang akan dijelaskan melalui teks eksplanasi, karena teks ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Setelah belajar tentang definisi, selanjutnya kalian akan belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Ciri yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Dan ciri yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. 3. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai struktur sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah yang berisikan latar belakang kejadian. 2. Penggambaran rangkaian kejadian yang berupa kronologis dan ataupun penyebab. Dan yang ketiga, ulasan yang berisikan mengomentari konsekuensi. Mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada bagian ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Bagian ini disebut juga dengan pernyataan umum. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian.
Pada bagian ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Dan rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan sebab akibat. Kemudian struktur yang ketiga adalah ulasan. Pada bagian ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini disebut juga dengan interpretasi. Agar lebih jelas, mari kita cermati contoh dari teks eksplanasi berikut ini. Jika kalian perhatikan, pada paragraf pertama pada teks ini terdapat identifikasi masalah, yaitu adanya fakta alam yang berupa salju. Sedangkan pada paragraf kedua sampai dengan paragraf keempat terdapat penggambaran rangkaian kejadian secara kronologis, yaitu tentang proses terjadinya salju yang bermula dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi, kemudian kumpulan air tersebut mendingin sampai lalu menggumpal menjadi awan. Demikian seterusnya, sampai adanya suatu syarat bahwa untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah daripada 0 derajat Celcius dan dibutuhkan adanya nukleator sehingga baru terjadi salju. Pada paragraf terakhir dalam teks ini, diulas melalui penilaian mengenai keunikan salju dan kerugian salju. Berdasarkan penjelasan struktur teks pada teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjawab pertanyaan dari kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana terjadinya proses salju. Mari kita baca lagi contoh paragraf yang berjudul kebakaran hutan. Jika kalian perhatikan, pada paragraf pertama teks ini terdapat identifikasi masalah, yaitu terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan pada paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima terdapat proses kejadian, yaitu yang berupa kausalitas,
yakni tentang penyebab dan akibat kebakaran hutan. Penyebabnya berupa faktor alam dan manusia. Sedangkan akibatnya terjadinya kerusakan besar bagi lingkungan, ekosistem alam, dan korban manusia. Sedangkan pada bagian ulasan atau interpretasi pada teks ini terdapat pada paragraf terakhir, yaitu berupa komentar tentang kejadian itu, yakni ajakan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Berdasarkan penjelasan tentang struktur teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada teks ini menjawab pertanyaan dari kata tanya mengapa terjadi kebakaran hutan. Dari pertanyaan tersebut timbullah penjelasan yang berupa kausalitas. Demikian penjelasan tentang teks eksplanasi, semoga bermanfaat dan terima kasih.